3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua di kelas 3. Kita sudah memasuki pembelajaran kedua ya anak-anak. Nah, ayo anak-anak semangat. Kita harus tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini mari kita simak video pembelajaran kedua. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran pertama. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum, makhluk hidup itu berkembang biak, makhluk hidup itu peka terhadap perangsang. Nah, ini tadi adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, ini tadi ciri makhluk hidup dapat bergerak. Nah, Bu Anda akan memberikan cara bergerak hewan. Nah, karena hewan itu bergeraknya beda-beda ya anak-anak. Cara bergerak hewan yang pertama, berenang menggunakan siripnya, antara lain paus, lumba-lumba, dan ikan-ikan sejenisnya. Yang kedua, terbang menggunakan sayap, antara lain kupu-kupu, burung, kumbang, belalang, lalu lebah, dan capung. Yang ketiga, berjalan dengan menggunakan kakinya, antara lain burung, ayam, itik, angsa, kuda, dan gajah. Yang keempat, melompat, antara lain dengan kelinci, kanguru, katak. Yang kelima, melata. Nah, dengan gerak dengan cara melata, antara lain ular, cacing, dan buaya. Lalu yang kelima, bergerak dengan cara memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain beruk. Yang ketujuh, bergelantungan dengan kedua tangannya, antara lain kera dan orang utan. Nah, berikut tadi adalah cara bergerak hewan. Lalu, apakah tumbuhan itu bergerak, anak-anak? Nah, cara tumbuhan bergerak. Nah, di sini Bu Anti punya dua contoh tumbuhan. Yang pertama ada putri malu dan tumbuhan matahari. Nah, bunga matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Nah, jadi si pucuk tumbuhan ini bergerak sesuai arah sinar matahari. Lalu gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Nah, pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Nah, ketika di siang hari, daun putri malu itu akan mekar, tidak menutup. Nah, daun putri malu akan segera menutup jika disentuh. Jika udara di sekitar dingin saat itu di malam hari biasanya, dan daun putri malu juga akan menutup. Nah, anak-anak, jadi itu perbandingannya antara siang dan malam hari ya. Contoh yang lainnya, bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke arah atas. Di sore hari, bunga matahari menghadap ke arah ke arah barat. Nah, jadi bunga matahari itu bergerak sesuai dengan datangnya sinar matahari. Lalu makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda anak-anak. Manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, hewan menyusui
seperti kucing dan kambing bernapas sama seperti manusia menggunakan paru-paru. Nah, paru-paru ini seperti gambar yang di sebelah kanan ya anak-anak ya, ada gambar manusia. Nah, paru-parunya itu di dada kita ya. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, itu cara hewan bernafas. Lalu anak-anak, apakah tumbuhan juga bernafas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Nah, udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Nah, anak-anak, alat pernapasan pada tumbuhan disebut stomata. Nah, ini adanya di permukaan daun atau mulut stomata itu disebut juga mulut daun. Nah, ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Nah, kalian perhatikan ya di sini, di saat kalian masih baru lahir, ukurannya berbeda ketika kalian menginjak umur 1 tahun, lalu naik lagi ke 2 tahun, 5 tahun, ke 6 tahun, sampai dewasa. Berarti itu contohnya cirinya tuh makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, di sebelahnya juga di sini ada ayam. Nah, ayam kan berasal dari telur. Ketika dia menetas, bentuknya kecil, lalu bertambah bulan, bertambah lagi sampai dewasa. Termasuk juga tumbuhan dari biji, dia tumbuh akar, lalu tumbuh daun, tumbuh bunga, sampai tumbuh buah. Nah, itu contohnya ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Dengan cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda anak-anak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, apa saja hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur? Mari kita simak. Berdasarkan cara perkembangbiakannya hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur yang disebut ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur banyak macamnya anak-anak. Contohnya yaitu ayam, itik, ikan, cicak juga bertelur ya anak-anak, burung. Nah, banyak. Lalu yang kedua, hewan beranak atau vivipar. Kelompok hewan berkembang biak dengan cara beranak ini juga banyak ya anak-anak, atau melahirkan, beranak itu. Contohnya yaitu sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Hewan bertelur dan beranak. Nah, apa ya hewan yang bertelur dan beranak? Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Nah, beranak itu maksudnya melahirkan ya anak-anak. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular, lalu ada iguana, nah ada kadal. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu yang terakhir, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Nah, itu berarti ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Sama seperti daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Nah, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan juga peka terhadap rangsang karena dia adalah makhluk hidup yang memiliki ciri peka terhadap rangsang. Lalu ada landak dan kaki seribu. Jika akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, kalian pasti pernah melihat ya gambar ini. Ini adalah landak dan kaki seribu. Nah, selanjutnya kita belajar tema ya. Nah, mata pelajarannya itu PPKN yang hari ini akan dipelajari. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga
karena kuasa Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri, karena Tuhan menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Tuhan termasuk penggalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Nah, selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Garuda adalah lambang negara Indonesia. Nah, burung Garuda besar, gagah, perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anak ada simbol kepala banteng, lalu pohon beringin, lalu ada bintang, padi dan kapas, dan rantai. Pancasila berasal dari kedua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, anak-anak bisa dilihat di sini dari 5 sila dari Pancasila ini memiliki simbol yang berbeda-beda. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki simbol bintang. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki simbol rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya yaitu pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol kepala banteng. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Nah, itu tadi ialah simbol dari Pancasila yang harus kita ketahui.